Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Selamat datang di Halloween. Untuk video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor nyata yang terjadi di salah satu rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1900-an di Jakarta. Cerita ini aku dapatkan di salah satu situs tentang cerita dari seorang mahasiswa yang bernama Romli. Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut dan ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Saat dilihat, Romli sadar kalau itu adalah teman sekampusnya. Dia langsung menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan saat itu lokasi rumah sakit A ini dekat dengan lokasi kejadian kecelakaan tersebut. Akhirnya Romli memutuskan untuk mengobati temannya di sana. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan insentif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya, tetapi ternyata kedua orang tua temannya ini sedang berada di luar kota dan baru bisa tiba ke rumah sakit keesokan harinya. Setelah mengetahui hal ini, Romli pun berinisiatif untuk menjaga temannya. Dia mengajukan izin ke orang tuanya untuk menginap di rumah sakit karena menjaga temannya yang sedang kecelakaan. Waktu saat itu menunjukkan pukul 11:30 malam. Suasana rumah sakit pun sangat sepi. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur, tetapi dia tidak bisa tidur karena masih syok dengan kejadian yang dia baru saja lihat. Karena temannya kecelakaan kan, dia jadi susah untuk tidur. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi karena dia merasa bosan dan juga dia nggak kunjung-kunjung ketiduran. Padahal bukannya kalau membeli segelas kopi dia bakalan nggak bisa tidur ya. Oke, lanjut. Ia kemudian bertanya lokasi kantin kepada salah seorang suster yang dia kebetulan temui di lorong rumah sakit. Namun saat itu petunjuk yang diberikan oleh suster ini sangat membingungkan. Romli bingung kemana sebenarnya arah dari kantin ini. Akhirnya setengah kebingungan, Romli memutuskan untuk menggunakan instingnya untuk mendapatkan kopi yang dia inginkan. Nah, ketika dia berjalan di lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia juga mendengar suara-suara aneh seperti orang yang sedang berbisik. Suara tersebut terdengar dari lorong yang ada di depannya. Karena penasaran, ia pun mencoba mendekati dan mencari di mana sumber suara tersebut berasal. Anehnya, ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu menghilang. Romli pun melihat ke sekeliling bangsal itu dan di situ tampak sangat berantakan. Kemudian pandangan Romli terarah ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya dan terasa gelap remang-remang. Jadi ia harus sedikit memicingkan matanya untuk dapat memfokuskan pandangannya melihat apa yang ada di meja tersebut. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Ngerinya lagi, wajah dari wanita ini tersenyum kepada Romli. Setelah melihat hal tersebut, Romli langsung kaget dan lemas. Dia langsung bergegas untuk meninggalkan bangsal tersebut. Tetapi ketika dia sampai di pintu bangsal, dia terjatuh karena tersandung sesuatu. Dan kalian tahu yang dia lihat? Tubuh seorang pria tanpa kaki dan tangan. Pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong dan tanpa ekspresi apapun. Romli pun langsung segera bangun dan berlari meninggalkan bangsal tersebut hingga akhirnya dia menabrak seorang satpam yang sedang berpatroli malam hari itu. Satpam tersebut kaget karena melihat kondisi Romli yang sangat pucat dan gemetar ketakutan. Romli lalu dibawa oleh satpam ini ke posnya untuk ditenangkan. Setelah minum dan sedikit tenang, Romli akhirnya menceritakan hal yang baru saja dia alami kepada Bapak Satpam tadi.
Mendengar cerita dari Romli, satpam tadi hanya bisa mengiyakan dan menjelaskan kalau bangsal tadi ternyata adalah bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Satpam tadi juga menjelaskan kalau tempat itu memang sangat angker dan memang cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Setelah mendengarkan hal tersebut, Romli yang masih ketakutan akhirnya meminta Pak Satpam untuk menemaninya ke ICU tempat temannya dirawat. Dan setelah itu dia tidak meninggalkan ICU tempat temannya berada sampai keesokan harinya kedua orang tua temannya datang dan dia meninggalkan rumah sakit. Rumah sakit ini sendiri sampai saat ini masih beroperasi, jadi makanya aku nggak menyebutkan nama rumah sakitnya dan biar kalian menebak-nebak aja ya sendiri. Ya itulah tadi cerita horor nyata tentang salah satu rumah sakit yang angker di Jakarta yang memang aku khusus ceritakan untuk festival Halloween aku. Jangan lupa kalian tetap stay tune selama 1 bulan karena aku akan update setiap hari cerita-cerita seru-seru seperti ini. Dan aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita dari video aku lainnya. Dan juga kalian bisa komentar di bawah untuk ide-ide ataupun saran untuk video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa kalian follow aku di Instagram di @deviamari13. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!